Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rusman. Zainul Arifin. Harayolanda. Abdul Rahman. Kami dari kelas 11 TAB 2 akan membahas tentang syirik kecil. 1. Bersumpah dengan selain Allah. Di antara syirik asgari ialah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti bersumpah dengan nama nabi, Ka'bah, seorang wali, seorang pembesar, tanah air, nenek moyang, atau dengan yang lain dari makhluk-makhluk Allah. Semua itu termasuk syirik. Nabi menyatakan, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. 2. Memakai kalung atau barang penangkal bala. Mengalungkan benang, tembaga, atau logam lainnya pada leher, tangan, atau perut dengan maksud menolak bala, maka perbuatan semacam ini adalah syirik. Dari Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki memakai gelang di lengan dari tembaga. Kemudian beliau bertanya, "Celakalah kamu, apa ini?" Jawab si lelaki tersebut, "Ini adalah benda yang lemah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ingat, sesungguhnya dia itu hanya menambah kelemahanmu. Karena itu buanglah dia. Karena kalau kamu mati sedang dia itu tetapi kamu pakai, selamanya kamu tidak akan selamat." Mengantumkan azimat. Berbagai macam bentuk dan wujud azimat secara keseluruhan dilarang oleh agama Islam untuk dikenangkan, baik azimat tersebut dibuat dari ayat-ayat Al-Quran sekalipun, ataupun dibuat dengan menggunakan sifat-sifat Allah atau menggunakan nama-namanya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengantumkan azimat, maka dia telah berbuat syirik." Mantra. Mantra ialah mengucapkan kata-kata dan guman-guman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan keyakinan bahwa kata-kata tersebut dapat menolak kejahatan dan dengan bantuan jin, atau mengulang-ulang nama-nama asing atau kata-kata yang tidak dimengerti. Perbuatan semacam ini jelas bertentangan dengan ajaran tauhid. 5. Sihir. Sihir ialah semacam cara penipuan dan pengelabuan yang dilakukan dengan cara memantra, menjampi, mengikat, atau meniup. Sihir termasuk syirik karena mengandung makna meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu meminta kepada jin, setan, atau sebangsanya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang membuat satu simpul kemudian meniupnya, maka sesungguhnya ia telah menyihir, dan barang siapa menyihir, sesungguhnya ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Nasa'i. 6. Peramalan. Salah satu di antara macam-macam sihir ialah peramalan, yaitu suatu dakwaan dari para peramalnya yang beranggapan bahwa mereka dapat mengetahui dan melihat rahasia-rahasia masa datang berupa kejadian-kejadian umum atau khusus, perbintangan, atau sebangsanya. 7. Guna-guna. Guna-guna adalah semacam mantra yang khusus untuk membuat seseorang jatuh hati atau cinta. 8. Dukun dan tenung. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa datang atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Sedangkan tenung adalah nama lain bagi peramal dan dukun, atau nama lain bagi seseorang yang mengatakan bahwa dirinya dapat mengetahui hal-hal gaib, baik yang akan terjadi pada masa datang atau yang tersembunyi di dalam hati. 9. Sembelihan untuk selain Allah. Mempersembahkan kurban atau menyembelih hewan yang bukan karena Allah adalah termasuk perbuatan syirik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Thariq bin Syihab menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,
Seseorang lelaki telah masuk surga lantaran seekor lalat, dan seseorang telah masuk neraka lantaran seekor lalat. Diriwayatkan oleh para sahabat, mengapa demikian halnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, lewatlah dua orang laki-laki melintasi perkampungan suatu kaum yang menyembah berhala, di mana kaum tersebut tidak akan mengizinkan seseorang pun untuk melewati mereka kecuali telah berkurban dengan sesuatu. Maka kaum itu pun berkata kepada salah seorang dari mereka, berkorbanlah Anda. Dijawabnya, saya tidak mempunyai apa-apa untuk dikurbankan. Kaum itu berkata kepadanya, berkorbanlah walau dengan seekor lalat. Dan akhirnya ia pun diizinkan melewati mereka, maka orang tersebut akhirnya masuk neraka. Selanjutnya, kaum tadi memberitakan kepada teman satunya, berkorbanlah Anda. Dijawabnya, saya tidak pernah melakukan kurban untuk siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum tersebut memenggal lehernya, lalu dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. 10. Berperasaan sial. Tahayur. Tahayur ialah berperasaan sial atau berfirasat buruk yang oleh karenanya menimbulkan rasa pesimis, rasa kecil hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang membatalkan mengurungkan hajat atau keperluannya karena alasan tahayur, maka sungguh dia telah membuat syirik. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kafarat atau tebusan dari perbuatan tersebut? Beliau menjawab, agar engkau mengucap, ya Allah, tidak ada suatu kebaikan kecuali kepadamu, dan tidak ada tahayur kecuali tahayur yang datang kepadamu, dan tidak ada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Ahmad. Audio Jungle.